Cuan yang ikut join. Oke, sebentar. Sepertinya saya harus keluarkan ini dulu. Oke, jadi perkenalkan dulu diri saya sendiri, gitu ya, teman-teman semua. Nama saya Sukaroni Hendra Nazwin. Saya sebagai analis di Saham Rakyat by Samuel Sekuritas. Jadi pada sore hari ini kita berkolaborasi dengan IDX NTB untuk salah satu event, yaitu Community Corner, di mana di sini saya akan coba menjelaskan nih untuk teman-teman semua terkait dengan siapa sih saham rakyat sebetulnya dan sekilas tentang saham, gitu ya. Jadi ini sebelum masuk ke tingkatan-tingkatan berikutnya, maka kita akan harus paham dulu nih saham itu seperti apa. Oke, saya akan coba share materi terlebih dahulu. Oke, sudah kelihatan ya Sobat IDX dan warga cuan? Udah Mas, udah. Ya, Silakan lanjutkan. Oke, jadi di sini pertama-tama kenalkan dulu bahwa saham rakyat ini part of Samuel Sekuritas atau bisa dibilang sister company, gitu ya. Jadi memang saham rakyat ini dulunya berangkat dari kecintaan Kaisang Pangarep dan Kevin Hendrawan, gitu ya, terhadap pasar modal di sekitar Agustus 2020 ya. Jadi saham rakyat ini didirikan waktu itu sebagai komunitas saham. Jadi hanya sekedar sharing informasi saham apa yang menarik, sharing pengalaman, sharing apapun itu yang berkaitan dengan saham. Tapi seiring berjalannya waktu, gitu ya, 2 tahun, 3 tahun ini saham rakyat itu berdiri sebagai platform jual beli saham, gitu ya. Kalau misalnya teman-teman di sini pemula, gitu ya, nah saya rasa aplikasi saham rakyat ini sangat sederhana untuk bisa digunakan untuk teman-teman semua, gitu ya. Tapi di sini diingat bahwa saham rakyat by Samuel Sekuritas, gitu ya, tentunya terdaftar dan diawasi oleh OJK. Nah, jadi sebelum saya akan coba masuk kepada aplikasinya, gitu ya, sekilas mungkin kita akan coba bahas saham untuk pemula, gitu ya. Apa itu saham, cara kerja saham, IPO dan dividen, kenapa saham itu naik turun dan sebagainya. Mungkin nanti di sesi tanya jawab gitu kita bisa diskusi tentang saham lebih detail, karena ini adalah community corner, maka lebih banyak saya akan coba menjelaskan saham rakyat by Samuel Sekuritas itu seperti apa. Oke. Jadi saya rasa teman-teman di sini sudah tahu ya, kalau ada perusahaan-perusahaan yang diakhiri dengan TBK, itu artinya terbuka, yang bisa dimiliki oleh semua masyarakat, gitu ya, yang diperdagangkan di bursa efek, gitu ya. Oke, sebentar. Oke, sebentar. Saya izin sebentar. Saya harus membuka pintu sebentar. Oke, sorry, saya lanjutkan ya, teman-teman semua. Jadi ada banyak ya perusahaan yang TBK. Kalau kita lihat datanya per hari ini mungkin 800 lebih, ditambah dengan ada sekitar 3 yang baru IPO di hari ini, itu ya, ada saham Cuan, Sage, dan Tron ya kalau nggak salah. Jadi semua perusahaan TBK, gitu ya, yang ada label TBK di belakangnya, di sini ada Astra, Goto, BCA, BRI, Alfamart, dan lain sebagainya. Ini adalah perusahaan terbuka yang bisa diperjualbelikan di masyarakat, gitu ya. Jadi kita bisa memperoleh keuntungan dari capital gain atau dari dividen. Nah, oke.
Nah, sebetulnya apa sih saham itu? Jadi singkatnya sebetulnya lembaran bukti kepemilikan atas suatu perusahaan ya. Kalau misalnya ini adalah contoh Bank BRI dalam satu aktivitas kegiatannya gitu ya di gedungnya ini ketika dia dikonversi menjadi lembaran saham, anggaplah ini menjadi 151 miliar lembar saham yang diperdagangkan nih ke masyarakat melalui proses inisial public offering. Jadi tanpa adanya proses IPO ke Bursa Efek itu masyarakat nggak bisa beli gitu ya. Jadi dengan adanya IPO maka saham BRI ini ditransaksikan. Misalnya itu adalah sebuah ilustrasi saham Bank BRI yang dikonversi menjadi lembar saham. Nah, untuk kita mau beli sahamnya itu minimal 1 lot ya teman-teman semua atau sama dengan 100 lembar. Jadi nggak heran nanti kalau misalnya teman-teman transaksi 1 lot, 2 lot ya berarti itu adalah 100 lembar, 200 lembar yang dikonversi menjadi 1 lot dan 2 lot. Kebayang kalau kita transaksi beratus ribu lembar gitu ya, akan sangat sulit ya mungkin menyebutkannya. Oke, ini adalah sekilas tentang saham. Kalau dulu itu memang ada wujudnya warkat, sekarang semua sudah dicatat secara digital. Itu untuk saham itu seperti apa. Nah, di sini ada kasus BRI. BRI ini sudah IPO ya, kalau tidak salah sekitar tahun 2003, di mana 70 miliar atau sebanyak 46% sahamnya itu diperdagangkan di masyarakat. Artinya kita juga bisa beli gitu ya saham Bank BRI seperti itu. Nah, di mana sisanya adalah dikendalikan oleh perusahaan. Nah, ini ya tujuan IPO-nya itu untuk memperbesar jangkauan pasar keuangan mikro ya. Tujuannya bukan membayar hutang ya, tapi tujuannya untuk ekspansi. Tentu ini bagus untuk perkembangan atau pertumbuhan perusahaan juga harga atau kinerja harga sahamnya gitu ya. Oke. Nah, di sini kenapa sih kita harus investasi saham gitu ya? Kalau kita lihat data inflasi gitu ya dari 2000 setahun ya, kalau tidak salah nih dari Desember lah sampai ke Februari. Februari itu kemarin inflasi kita tuh di 5%. Kemudian di Desember 2022 itu datanya tuh 5%. Rata-rata inflasi kita setahun itu di sekitaran 5 sampai 5,5%. Nah, kenapa sih investasi gitu ya? Karena kita akan melawan inflasi gitu ya. Kebayang kalau kita hanya nabung, ada fee dari bank juga gitu ya. Kita mau nabung beli mobil gitu ya, di hari ini harganya 100.000, kemudian di 2-3 tahun ke depan itu belum tentu harganya sama, walaupun terkumpul uang kita, tapi itu adalah termakan oleh inflasi. Maka pentingnya investasi itu adalah untuk mengalahkan inflasi. Kalau misalnya kita deposito itu hanya kisarannya 1-2%. Jadi investasi ini adalah instrumen pilihan untuk yang sifatnya defensif terhadap inflasi. Di sini ada saya coba contohkan Bank BCA misalnya daripada kita deposito 1,9 sampai 2,5%, itu keuntungannya secara 1 tahun itu bisa sampai 9,18%. Nah, Bank Jago misalnya di sini bisa mencapai 5%. Artinya investasi itu adalah bagus untuk melawan inflasi kita gitu ya. Nah, di sini misalnya ada Bank BRI yang kalau di total sejak IPO 2003 sampai dengan hari ini itu profit dari capital gain-nya ada 1.755%. Itu belum dari dividen gitu ya. Nah, jadi di sini teman-teman ketika berinvestasi melalui instrumen pasar modal saham itu bisa mendapatkan keuntungan dari capital gain dan dividen. Nah, dividen ini adalah tentu imbal hasil modal yang sudah kita berikan kepada perusahaan, maka kita diberikan keuntungan di situ. Itu adalah secara singkatnya dividen. Nah, kemudian kenapa sih harga saham itu naik turun? Nah, jadi naik turun itu karena mayoritas pemegang saham masyarakat itu punya kepentingan atau persepsi berbeda-beda. Kalau kita lihat data investor gitu ya per Desember 2022 itu sekitar 10,3 juta. Jadi kebanyakan gitu ya motifnya itu berbeda-beda kenapa harga saham itu naik turun. Misalnya ada yang melihat dari kinerja laporan keuangannya atau dari fundamentalnya atau hanya sekedar ikut-ikutan macam-macam. Tapi di sini dengan adanya webinar ini kita harus bisa tahu sebetulnya apa sih kenapa sih alasan kita untuk berinvestasi di pasar modal gitu ya. Apakah kita ikut-ikutan, apakah kita untuk melawan inflasi. Nah, jadi itu kita harus sematkan ya dalam diri kita dan harus yakin bahwa pilihan yang kita ambil itu punya tujuan yang jelas gitu ya. Nah, jadi kalau kita berinvestasi ada yang melihat dari perusahaannya,
kita bukan beli harganya gitu ya, atau kita bukan beli berdasarkan rumor, tapi berdasarkan perusahaannya seperti apa, apakah dia profit, apakah dia bagus untuk jangka panjang dan seterusnya. Nah, itu juga teman-teman harus bisa memilah dan memilih gitu ya. Nah, untuk tahu pergerakan harga saham naik yang turun itu ada dua analisis alat yang biasa digunakan analisis sahamnya, yaitu fundamental dan teknikal. Nah, mungkin kedua kedua alat analisis ini kita bisa bahas di community corner di sesi berikutnya gitu ya. Tapi secara singkat, kalau kita melihat atau berinvestasi dalam pasar modal secara fundamental itu kita akan melihat perusahaan yang bagus, kita lihat dari nilainya, kondisi perusahaannya seharusnya yang terjadi seperti apa. Di sini juga kita lihat sentimen-sentimen yang mempengaruhi dari fundamental seperti kebijakan pemerintah dan siklus musiman. Sedangkan kalau teknikal ini kita akan mencari saham-saham yang banyak dicari orang, misalnya trennya itu naik atau uptrend gitu ya, atau sideways dan macam-macam. Kita hanya konsentrasi terhadap harga, apa yang sebenarnya terjadi di pasar. Nah, sehingga di sini kita akan lihat kalau teknikal itu fokusnya kepada harga, volume, dan pola. Nah, kira-kira seperti itu ya untuk pemahaman sedikit tentang saham. Nah, lalu di sini saya akan coba jelaskan gitu ya. Saham rakyat ini mungkin masih banyak yang berpersepsi bahwa saham rakyat masih sebagai komunitas gitu ya. Nah, saham rakyat sekarang sudah bertransformasi sebagai aplikasi platform jual beli saham gitu ya. Jual beli saham yang terdaftar dan diawasi oleh OJK. Tentunya saham rakyat by Samuel Sekuritas ini ya sudah didesain dengan mudah gitu ya dan sangat ramah untuk pemula. Selain pemula juga sebetulnya aplikasi kita ini mengakomodir pemula ataupun yang sudah profesional gitu ya. Artinya yang sudah tingkatannya sudah lebih mahir lah atau seorang trader. Ya, jadi ini beberapa sosial media saham rakyat gitu ya, by Samuel Sekuritas. Nanti teman-teman di sini bisa cek informasi atau apapun itu yang berkaitan dengan saham rakyat by Samuel Sekuritas bisa dicari di informasi di media sosialnya. Nah, kenapa sih saham rakyat? Pertama, sistem jual belinya itu mudah. Kemudian kita ada rekomendasi saham harian gitu ya. Kemudian kita bisa konsultasi langsung ke analis keuangan. Misalnya kita mau beli saham apa nih, saya pemula, saya bisa belajar di mana, itu bisa tanya di situ. Kemudian kita ada artikel dan webinar. Oke, jadi secara singkat seperti itu, saya akan coba langsung masuk ke aplikasinya gitu ya. Sebentar saya akan ganti share screen-nya dulu. Oke. Oke, kira-kira aplikasi kita Saham Rakyat by Samuel Sekuritas itu seperti ini, teman-teman semua, gitu ya. Jadi di sini saya belum login, saya akan login dulu, gitu ya. Oke, saya akan login dulu. Oke, ini adalah menu pertama gitu ya, tampilan pertama ketika kita membuka aplikasi Saham Rakyat gitu ya. Jadi di sini mudah. Kenapa saya katakan mudah? Karena di sini ada dua versi, ada yang versi Lite dan ada yang versi Pro. Kalau kita mau ganti ke Pro, kita tinggal klik. Kalau kita mau balik lagi nih ke Lite, kita tinggal klik Profile dan masuk ke Lite. Nah, di sini adalah halaman portofolio. Di sini ada total aset. Aset ini digabungkan dengan keuntungan yang didapat gitu ya. Saham yang kita pegang apa, sisa uang kita ya sebelum dibelikan saham semua sudah terkalkulasi di sini. Kita juga bisa sembunyikan. Kalau teman-teman mau top up bisa top up di sini. Nah, halaman favorit ini adalah halaman untuk menandai gitu ya atau semacam watchlist kita, saham-saham yang menarik untuk kita beli itu seperti apa sih? Nah, di sini kita bisa tambahkan. Tentunya kita bisa klik love yang ada di sini gitu ya. Nah, ini sebagai contoh. Nah, kemudian di sini ada grafik IHSG, kemudian kita scroll gitu ya. Di sini juga ada beberapa saham dan ada beberapa riwayat pembelian gitu ya. Di sini kita bisa lihat saham-saham apa aja yang kita punya. Kita akan melihat portofolio kita gitu ya. Nah, ini adalah halaman utama. Di sini ada menu market gitu ya. Market di sini kita bebas memilih saham. Kemudian ada top gainer dan top loser dan top volume. Top gainer ini adalah saham-saham yang naik gitu ya, yang naiknya sangat signifikan di hari tertentu. Kemudian kalau top loser sebaliknya. Kalau top volume ini yang paling aktif diperdagangkan di bursa saham pada hari ini. Tentu ini nanti akan bergantian ya teman-teman, akan terus diupdate secara hariannya gitu ya.
Nah, kemudian selain itu di sini ada katalog ya. Di sini kita melihat dari masing-masing sektor, misalnya di sini ada sektor barang primer, energi gitu ya, atau misalnya sektor-sektor keuangan, kesehatan dan macam-macam. Teman-teman bisa cek di sini. Di sini juga ada IPO. Bagi teman-teman yang masih bingung bagaimana cara membeli IPO, di sini sudah ada halamannya. Karena di sini IPO sudah listing semua. Nanti akan ada IPO selanjutnya yang akan muncul gitu ya di sini untuk bisa kita beli ketika belum sampai akhir masa penawaran. Nah, kemudian fitur unggulan kita nih, teman-teman, di sini ada ini ya, tombol yang di tengah nih yang logo pohon uang gitu ya. Nah, di sini yang pertama ada fitur kecup. Kecup ini adalah kelompok cuan pilihan. Nah, ini dibuat sebetulnya berangkat dari teman-teman yang bingung nih mau beli saham apa. Sebetulnya di sini sudah dikalkulasi ya, ada pilihan, kecup kelompok cuan pilihan, ada sekitar 5 saham gitu ya. Kalau kita beli kelima-limanya ini bisa menyaingi dari kinerja IHSG setiap tahunnya gitu ya. Kalau sekarang kalau misalnya dari 5 tahun terakhir itu performance-nya itu ada 75,7%, lebih tinggi daripada IHSG yang hanya 0,9%. Ini cocok untuk jangka panjang atau cocok untuk investing. Jadi di sini kita sudah diberikan informasi, tapi tetap disclaimer on ya, teman-teman, tidak berupa ajakan pembelian dan lain sebagainya. Keputusan itu ada di teman-teman sendiri. Misalnya di sini kita beli Goto, SSMS, MAPI, HMSP, dan INTP. Jadi di sini kita beli kelima-limanya. Ini adalah bagian daripada diversifikasi saham gitu ya. Ketika saham Goto ini turun, ada saham-saham yang lain yang untuk menutupi minus dari salah satu portofolio kita gitu ya. Nah, di sini nanti akan ada informasi, misalnya ketika INTP ini kinerja harganya itu mulai melemah, maka dia akan keluar dan digantikan oleh saham baru yang kinerja harganya itu baru naik gitu ya, atau sedang naik kencang gitu ya. Nah, ini adalah kelompok cuan pilihan. Tentu ini berkolaborasi dengan Thomas J. Dorsey gitu ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya ide cuan nih, teman-teman. Ide cuan ini ada informasi saham-saham pilihan yang bisa dilihat, yang bisa dipantau ya. Jadi teman-teman di sini bisa lihat misalnya saham Bayan. Di sini kita bisa klik. Di sini ada voting bagi pengguna saham rakyat by Samuel Sekuritas gitu ya, warga cuan. Di sini juga ada pertimbangannya kenapa sih saham Bayan ini masuk ke rekomendasi misalnya. Tentu di sini ada hasil analisanya juga. Kemudian ada trading plan-nya juga, buy-nya di berapa, targetnya di berapa, dan cut loss-nya di berapa. Tapi tetap ini juga disclaimer on. Jadi teman-teman juga bisa voting nih di sini, kalau setuju bisa voting jempol ya. Ini ada banyak nih pilihannya. Terus pertanyaannya gimana kalau saya uangnya terbatas, mau cari di ide cuan itu seperti apa? Di sini teman-teman bisa filter berdasarkan harga. Oh, uang saya mungkin hanya 100.000 atau 200.000. Ya udah, kita bisa cari harga saham yang misalnya 200 sampai 500 rupiah per lembar sahamnya. Nanti akan muncul nih secara langsung di sini. Atau misalnya di atas 1.000, misalnya teman-teman bisa filter juga, nanti akan muncul juga. Atau semuanya nih teman-teman pilih, misalnya punya saldo yang cukup banyak untuk berinvestasi, ya teman-teman bisa cek di sini. Kemudian dari analis juga nih, teman-teman bisa filter analisnya, misalnya bisa saya, Mas Billy, atau Michael Alexander, dan macam-macam. Misalnya kita coba William Mamudi, ya nanti akan muncul rekomendasi yang khusus dari William Mamudi. Ya, jadi ini ya, nanti akan keluar di sini. Oke, jadi di ide cuan ini nggak semuanya ya teman-teman bisa menyentuh target gitu ya. Ada area-area yang juga menyentuh cut loss. Kita juga harus cut loss sesuai daripada informasi yang diberikan gitu ya. Tetap disclaimer on, keputusan ada di teman-teman semua. Kemudian ada yang namanya grup chat. Di sini kita bisa nanya apa aja gitu ya. Nanti di sini akan dijawab oleh trader saham rakyat gitu ya. Misalnya di sini kita coba tes beli apa hari ini gitu ya. Nanti akan dibalas nih oleh admin dari grup ini. Kita bisa tanya, kita bisa tanya analisa saham BBRI kira-kira dari fundamentalnya seperti apa, nanti akan dijawab satu persatu di sini. Oke, itu adalah untuk fitur unggulan dari saham rakyat gitu ya. Selain itu di sini ada fitur card. Jadi
saham rakyat ini layaknya e-commerce gitu ya. Kita bisa memilih saham-saham atau masukkan ke keranjang, kemudian kita check out semacam ini ya, semacam marketplace gitu ya. Jadi sangat-sangat mudah gitu ya. Jadi nanti akan langsung terbeli di sini. Misalnya saya akan coba kasih contoh salah satu saham, misalnya PTBA. PTBA di sini kita akan masukkan ke cart ya, caranya seperti ini, masuk ke cart gitu ya. Nah, nanti di sini akan masuk, kita tinggal pilih aja mau berapa lot, kemudian kita bisa centang, kemudian kita bisa check out seperti itu ya teman-teman untuk fitur cart. Nah, selain itu kita ada fitur community ya. Di sini ada beberapa item gitu ya, untuk melihat berita juga di sini ada ya teman-teman, lengkap, bisa cari rumor-rumor apa yang sedang hit gitu ya. Kemudian webinar, di sini kita bisa lihat nanti akan ada webinar-webinar berikutnya untuk kita belajar saham dengan awal dari yang nggak paham sampai menjadi paham. Di sini kita akan mengadakan rutin 2 kali seminggu. Kemudian ada artikel juga di sini yang bisa kita baca gitu ya untuk menunjang pemahaman kita gitu ya. Jadi secara keseluruhan ini adalah aplikasi Saham Rakyat by Samuel Sekuritas yang dulunya kita komunitas, sekarang menjadi platform jual beli saham ya. Oke, jadi ini adalah versi light. Kemudian kita coba lihat dari versi Pro gitu ya. Versi Pro tampilannya seperti ini gitu ya. Jadi kita bisa trading untuk melihat bid offer-nya itu seperti apa. Misalnya contoh saham PTBA, nah tampilannya seperti ini. Kita bisa pilih mau mengantri beli atau mengantri jual di mana. Misalnya kita lihat di sini PTBA, kita coba lihat di harga 3810. Kita tinggal klik, nanti harganya di sini akan berubah. Kemudian kalau kita mau misalnya all in atau 60% dari RDN kita tinggal klik-klik aja nih di sini. Nanti akan klik beli dan akan masuk nih antriannya di sini. Untuk melihat harga rata-ratanya nih teman-teman bisa klik buku di sini ya. Nanti akan kelihatan di sini nih APG-nya berapa lot gitu ya, dan persentase keuntungannya berapa. Jadi aplikasi Saham Rakyat by Samuel Sekuritas ini sangat-sangat simpel ya menurut saya. Kalau kita mau jual juga tinggal geser ya ke halaman jual, kemudian kita pilih di harga berapa kita akan jual. Nah, kira-kira seperti itu untuk fitur scalper-nya gitu ya. Untuk fitur trader. Selain itu ada fitur scalper. Nah, scalper ini bagi teman-teman yang doyan banget jual beli dalam jangka waktu yang sangat-sangat pendek gitu ya, bisa menitan, jaman, atau bahkan detikan. Jadi teman-teman bisa banget menggunakan fitur ini. Misalnya contoh Elsa nanti akan tampilannya seperti ini. Kita bisa setup berapa lot di sini, kita pilih ya, kita bisa langsung klik antri di sini. Nanti akan masuk ya teman-teman di sini angkanya. Akan masuk angkanya tuh, antriannya tuh di berapa kayak gitu. Jadi kalau misalnya kita mau withdraw, jadi ini antri di sini, withdraw, kita tinggal klik withdraw aja. Nanti secara otomatis akan membatalkan orderan. Nah, kira-kira seperti itu. Untuk halaman jualnya sama, kita juga bisa custom di sini. Kalau misalnya mau menambahkan 1000 lot misalnya, itu juga sangat-sangat bisa ya. Nanti akan muncul juga nih di sini 1000 lot. Oke, sebetulnya secara sederhana dan ringkasnya aplikasi kita seperti itu gitu ya, untuk melihat orderan yang sudah yang sudah kita beli dan kita jual bisa kita lihat di sini. Yang kita withdraw juga tadi masuk ke sini, yang antri juga kita bisa lihat di sini. Jadi nanti ketika teman-teman itu profit gitu ya ataupun loss, nanti akan muncul di sini. Yang hijau ini nih, nanti persentasenya berapa, nominal uangnya juga berapa. Nah, kira-kira seperti itu untuk aplikasi Saham Rakyat by Samuel Sekuritas ya. Secara singkat mungkin nanti kita lebih banyak diskusi tentang saham rakyat atau apapun itu dari host kita gitu ya, atau dari Mas Idang Saputra. Selebihnya saya kembalikan ke Mas Idang Saputra. Terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas Asparoni terkait penjelasannya terkait dengan saham rakyat itu apa, dan juga aplikasi online trading dari Samuel Rakyat by Samuel Sekuritas. Kayak lengkap sih, kalau menurut saya ya lengkap banget fiturnya. Dari user interface-nya juga kayak bagus gitu, easy friendly user gitu. Terus Ya. juga fitur-fiturnya cukup lengkap banget menurut saya, itu kayak memudahkan orang-orang untuk bertransaksi, untuk jual beli.
Selanjutnya mungkin saya coba ke teman-teman Sobat IDEX NTB ya, ataupun apa tadi namanya? Nama dari teman-teman Saham Rakyat, Sobat Warga Cuan. Cuan ya? Ya, Warga betul. Cuan. Warga Cuan. Mungkin dari Warga Warga Cuan. Cuan dan Sobat IDEX NTB, ada yang ingin bertanya seputar saham rakyat atau mungkin seputar pasar modal, boleh Mas ya? Boleh, boleh. Atau mungkin ada yang kalau ada yang mau konsultasi saham mungkin apakah masih boleh? Ya, selama memungkinkan Mereka kita akan siap jawab. Ya, siap. oh, siap. Kalau ayo teman-teman, Warga Cuan atau Sobat IDEX NTB, silakan. Ya, kalau nggak ada, oke, mungkin ada tambahan lagi dari Mas Asparoni terkait. Bentar Mas ya. Ya. Sebentar dulu Mas, karena ada gangguan. Oke, ini ada pertanyaan nih Mas. Ada pertanyaan dari Mas Mas Ana, Mbak Ana. Saham Tron gimana pandangannya ya Mas? Langsung nembak saham dia. Langsung nembak saham ini. Silakan Mas, pandangannya saham Tron. Ini saham baru IPO Oke. ya Tron ini ya? Ya, saham Tron nih hari ini IPO ya. Hari ini IPO. Saham Tron ini kalau dari teknikal saya coba lihat dulu ya, secara teknikal nih gimana. Jadi sebetulnya hari ini saya kebetulan memantau saham Tron pergerakannya gitu ya. Saya melihat kalau dari teknikal sebetulnya sahamnya ini menarik ya pergerakannya gitu ya. Kalau saham Tron sebentar ini masih loading ya kayaknya. Saham Tron. Oke, saham Tron ini kan sangat-sangat volatile ya tadi kalau saya ikuti ya. Menarik juga gitu ya. Saham Tron ini dia awal pembukaan itu sampai naik sekitar 11% ya kalau nggak salah tadi dari awal listing. Dia itu opennya kalau nggak salah di sekitar harga 200 ya langsung naik. Menurut saya ini menarik karena saya adalah sukanya swing dan scalping gitu ya. Jadi kalau swing dan scalping itu tentu proporsional untuk melihat fundamental itu sedikit dikesampingkan ya. Tapi tetap ketika kita mau swing kita akan lihat fundamentalnya seperti apa, misalnya seperti PBV, PER, DER-nya dan lain-lain sebagainya. Tapi karena saya memang sukanya nih yang melihat dalam jangka waktu yang sangat pendek gitu ya. Jadi menurut saya ini saham masih menarik. Di situ juga ada triangle pattern ya yang mampu di breakout oleh Tron dan masih sampai sekarang nih kalau nggak salah masih konsolidasi ya di area 220 220 sampai ke 236. Menurut saya ini masih menarik ya, tetapi tetap disclaimer on. Kira-kira untuk saham Tron sih seperti itu ya, karena langsung ditembak nih saham Tron seperti apa. Begitu Mas Idang. Oke, terima kasih Mas Sparoni. Semoga menjawab ya dari Mbak Ana. Ini ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Vina. Selamat sore Pak, izin bertanya. Mengenai emiten yang listing di Bursa Efek Indonesia, apakah ada syarat dan ketentuan tertentu terkait hutang dan laba sebuah emiten? Hal ini agar lebih aman ketika ingin mengikuti IPO-nya. Karena ketika ada saham IPO, personally saya sedikit ragu dalam membelinya karena belum bisa menganalisis saham tersebut. Terima kasih Pak. Jadi mungkin diminta saran gitu ya. Mungkin kalau beli saham IPO itu baiknya apa yang dilihat gitu ya? Cara menganalisis saham IPO mungkin ya sebelum mengikuti. Kalau kita bicara saham IPO ya,
saya biasanya melihat prospektusnya gitu ya. Tujuan dia IPO itu apa? Mulai dari situ ya. Kalau tujuan IPO-nya sudah bayar hutang, saya lebih baik menghindari gitu ya. Walaupun perusahaannya ini sebetulnya tidak terlalu rugi-rugi banget, misalnya artinya ruginya masih dalam batas wajar. Tapi saya akan melihat tujuan dia IPO apa, apakah dia akan ekspansi, ekspansinya pun akan dilihat gitu ya. Apakah misalnya seperti Laju gitu ya, Laju itu kalau tidak salah IPO dia untuk membeli tambahan armada. Tentu ini akan mendukung pengembangan dari perusahaannya. Maka menurut saya itu menarik. Walaupun secara PBV mungkin tidak terlalu murah ya, mungkin masih agak sedikit mahal ya, mahal lebih setengahnya mungkin. Tapi yang paling penting adalah kita lihat dari prospektusnya, dia membayar hutang atau tidak. Karena kalau dalam banyak kasus saham-saham yang IPO tidak membayar hutang pun dia pada hari pertama itu juga ada beberapa saham yang langsung turun. Nah, jadi nggak menutup kemungkinan. Makanya IPO itu kita lihat juga nih dari kesehatan keuangannya, gitu ya, fundamentalnya. Nggak hanya apakah dia murah atau tidak, tapi seberapa efektif dia menghasilkan keuntungan gitu ya per lembar sahamnya. Itu kita lihat. Kemudian kita lihat juga nih rasio hutangnya dengan asetnya gitu ya, rasio ekuitas dengan asetnya lebih besar mana gitu ya. Jangan sampai kita membeli perusahaan IPO walaupun dia tidak membayar hutang, tapi hutang perusahaan itu tinggi. Menurut saya itu adalah satu pengingat gitu ya, jangan sampai kita salah pilih. Tapi yang paling penting adalah di tujuan IPO-nya sih yang harus saya garis bawahi. Begitu sih Mas Idang ya. Semoga menjawab. Suaranya mungkin masih termute ya Mas Idang ya. Agak belum kedengeran ya suaranya. Masih belum jelas. Halo, tes. Oke, sudah jelas, Mas Idang. Udah? Oke. Sudah. Oke, sekarang ada pertanyaan lagi nih, Mas. Apakah di saham rakyat ada fitur grafik atau candlestick dan indikator-indikator lain untuk menganalisa fundamental atau teknikal suatu saham atau emiten? Terima kasih. Dari Anonymous. Oke. Kalau di aplikasi Saham Rakyat by Samuel Sekuritas untuk menganalisis teknikal secara detail, misalnya seperti TradingView gitu, kita belum ada, tapi hanya grafik informasi pergerakan harga gitu ya. Tadi kita coba sudah lihat juga di ISG. Tapi kalau untuk fundamental itu ada. Jadi di fundamental itu, ini saya boleh share screen lagi nggak? Boleh ya? Boleh. Nah, saya coba share screen lagi ya untuk melihat fundamentalnya gitu ya. Misalnya di sini ada saham PTBA ya. Oke, sorry, ini terclose. Oke, sebentar. Oke, sepertinya masih gangguan. Tapi kalau di aplikasi kita gitu ya, karena ini saya pakai virtual ya di laptop, jadi gangguan saya harus reopen dulu. Oke, saya coba login dulu. Kalau untuk fitur fundamentalnya ya, tapi tidak yang sangat-sangat expert banget gitu ya. Di kami itu ada gitu ya. Saya coba share screen lagi. Oke, di sini misalnya contoh nih saham PTBA gitu ya. Di sini kita masuk ke mode trader aja ya. Nah, jadi di sini kita bisa lihat saham PTBA, misalnya kita buka gitu ya. Nah, kita lihat klik buku ini yang ada di pojok kanan atas. Nanti di sini akan muncul ya order book-nya gitu ya, kemudian analisis keuangannya gitu ya, sama corporate action-nya atau profile-profilnya nih. Kita tinggal sliding aja nih ke kanan. Nah, kelihatan misalnya di sini dia rutin bagi dividen, itu kita bisa tahu berapa jumlah dividen yang dibagikan gitu ya, cum date-nya kapan, ex date-nya kapan, recording date-nya kapan, dan payment date-nya kapan. Nah, finansial di sini juga kita bisa lihat nih grafiknya ya secara sederhana, misalnya seperti balance sheet, cash flow, dan lain-lain. Nah, selain itu juga ada case statistik gitu ya. Nah, di sini ada market cap juga, misalnya PTBA di sini market cap-nya berapa, kemudian income statement-nya juga ada, misalnya COGS-nya, gross profit-nya gitu ya, GPM, OPM, EBIT, macam-macam lah. Dan kemudian ada EPS, PER, PBV-nya, ROE, DER-nya di sini kita juga bisa lihat. Terus kita scroll nih sampai ke bawah sampai ke
macam-macam lah di sini, operasionalnya berapa, apakah dia investing atau enggak, apakah dia rugi atau profit gitu ya, macam-macam. Jadi kalau secara sederhana seperti itu. Kalau teknikal di sini kita hanya menampilkan grafik gitu ya secara umum aja. Kira-kira seperti itu Mas Yang. Oke, siap. Terima kasih Mas Asparoni untuk penjelasannya. Masih kita buka sesi pertanyaan. Apakah dari warga cuan atau sobat tidak yang ingin bertanya? Atau saya pribadi boleh nanya nggak sih Mas? Boleh, silahkan. Lebih ke penasaran aja sih. Menurut Mas Asparoni ini kan market sepi banget nih Mas belakangan ini ya. Kalau boleh tahu pendapatnya ini yang cukup bergelut di pasar modal gitu ya Mas Asparoni. Jadi kayak ngebacanya market ini tuh kenapa sih kayak sepi banget gitu loh. Dan kalaupun dia bakalan rame, kira-kira isu apa yang bakalan bikin market ini paling nggak sesepi sekarang atau rame kayak 2020, 2021 gitu Mas. Kira-kira menurut Mas Asparoni ya Mas? Oke, kalau menurut saya sih kenapa market sepi, memang banyak ya analis-analis atau informasi-informasi dari media yang mengatakan memang market kita sepi. Saya pun yang tiap hari gitu ya berhadapan gitu ya dengan market, misalnya memang juga merasakan sepi. Misalnya kalau nggak salah mulai dari hari Jumat sekitar 10 hari yang lalu itu saya ngerasain market sepi. Kalau misalnya ditanya kenapa, saya rasa imbas dari corona ya. Kalau kita bicara corona, semua aktivitas itu terhenti begitu aja gitu ya, aktivitas fisik gitu ya, kita keluar juga dibatasi sehingga di situ orang akan mencari passive income gitu ya. Orang mulai berbicara, saya harus ngasilin uang nih dari mana, sehingga mereka memutuskan untuk trading. Nah, mungkin dengan dibukanya nih atau sudah normalnya gitu ya, pandemi jadi endemik gitu ya. Jadi orang mulai banyak beraktivitas. Kalau saya rasa kenapa sepi, mungkin orang-orang lebih banyak swing trading ya. Jadi ketika dia beli, udah dia hold lama. Atau dia investing, dia sudah beli, hold-nya lama. Beda ceritanya ketika mayoritas orang-orang itu scalping, transaksi per hari, 30 menit, 1 jam, sampai bursa sore itu penutupan, closing, ya beli pagi, jual sore, misalnya, itu akan kerasa ramenya. Nah, mungkin menurut saya orang sudah mulai beralih ya dari yang kemarin aktif berjual beli gitu ya, scalping menjadi swing. Secara psikologis sebetulnya menurut saya seperti itu. Terlepas dari beberapa sentimen-sentimen gitu ya. Padahal di hari-hari ini sentimennya menarik ya. Kenapa menarik? Dalam 2 bulan ke depan itu kan ada beberapa perusahaan besar ya yang membagikan dividen dengan jumlah yang cukup besar juga. Misalnya seperti ITMG, Astra Internasional, Bank Mega, dan macam-macam. Harusnya itu kan menjadi menjadi atensi kita ya untuk aktif berinvestasi karena beberapa perusahaan yang membagikan dividen yang cukup besar. Tapi lagi-lagi saya melihatnya dari sisi aktivitas tadi. Sebelumnya kita investornya tuh ada banyak karena kita nggak bisa kemana-mana, akhirnya fokusnya ke investing, swing, dan trading. Sekarang semua sudah normal, kebanyakan kita beraktivitas lagi seperti biasa, sehingga portofolionya dari investor mungkin lebih ke jangka panjang. Seperti itu kira-kira Mas Idang. Oke, siap. Terima kasih untuk jawabannya. Semoga juga menjawab. Mungkin ada juga teman-teman yang mempertanyakan hal yang sama ya seperti saya ya. Semoga menjawab juga pertanyaan saya. Oke, ini ada pertanyaan nih dari warga cuan dan sobat TP. Langsung nembak saham lagi nih Mas. Nggak apa dia. Saham Siap. MTEL dong Kak. Wih, MTEL. MTEL itu mitra tel ya. Ya. Saham MTEL ya. Saya coba buka dulu ya chartnya. Oke, MTEL. Sebentar, saya akan coba lihat dulu PBV-nya. Oke, book value-nya. Oke. Dan EPS. Oke, kalau misalnya nih kita lihat saham MTEL gitu ya. MTEL ini sebetulnya dalam beberapa bulan ke belakang atau misalnya dari awal listing ya, kalau nggak salah listingnya itu di sekitar harga 700-an ya kurang lebih. Ini masih sideways ya, masih bergerak di situ-situ aja. Ini kelihatannya dari chartnya gitu ya. Kalau kita lihat sebetulnya PBV-nya juga
book value per share-nya itu ada di 4.000, di 400, sorry. 409 rupiah gitu ya. Tapi kalau kita lihat MTEL bergerak di 730. Nah, kalau kita bicara investing, ini tentu saham MTEL ini cukup tinggi ya. Mungkin angkanya ada di area 1,7 atau 1,8 ya kalau kita bicara PBV. Tapi kalau dari teknikal, ini kalau saya lihat membentuk, kalau kita lihat juga dia crossing dengan harga rata-rata selama 20 hari gitu ya. Nah, ini masih ada peluang sebetulnya kalau MTEL, tapi kalau untuk jangka panjang kita lihat book value atau PBV-nya seperti apa. Karena di situ menandakan saham ini murah atau layak dibeli atau tidak. Tapi tetap kita nggak bisa melihat dari PBV-nya aja, kita lihat dari pertumbuhan EPS-nya. Selain itu juga kita lihat dari DER-nya dan macam-macamnya lah. Kita bisa lihat atau kita bisa analisis secara fundamental. Kalau misalnya ini kita mau beli, mungkin kita akan tunggu ya MTEL ini koreksi ya, ada di area sekitar 700. Kira-kira seperti itu ya, Mas Idam. Oke, siap ya. Terima kasih untuk jawabannya, Mas. Semoga menjawab pertanyaan dari Kak Ivi. Mungkin dari warga cuan atau dari sobat NTB, sobat indeks NTB yang lainnya ingin bertanya terkait terkait pasar modal, terkait saham, terkait apapun, atau terkait saham rakyat by Samuel Sekuritas itu sendiri. Saya masih buka sesi tanya jawab. Kalau nggak ada mungkin Mas Asparoni mau menyampaikan sepatah dua kata untuk sebagai closing statement kita untuk sore hari ini, Mas. Oke, untuk kesimpulannya ya, di Community Corner ini, jadi saham rakyat by Samuel Sekuritas gitu ya, kita menyediakan gitu ya platform jual beli atau investasi yang sangat sederhana, mengakomodir kepentingan dari warga cuan atau sobat IDX NTB gitu ya, yang baru banget mulai join di pasar modal. Nah, kalau ditanya fee-nya itu rata-rata hampir sama ya, 0,15 untuk beli, jualnya 0,25. Kemudian kita ada webinar yang rutin kita selenggarakan Selasa sampai Kamis. Nah, kemudian yang paling penting adalah apakah kita bisa kaya dari saham gitu ya. Kita nggak bisa kaya mendadak dari saham, tapi kita bisa investasi jangka panjang untuk melawan inflasi, atau kita juga bisa konsep nabung saham. Nabung saham itu misalnya seperti hari ini kita gajian, kita beli saham. Bulan depan kita gajian, kita beli saham lagi. Bulan ketiga kita gajian, kita beli saham lagi. Jadi kalau ditanya mendadak kaya, nggak bisa. Apalagi kalau misalnya kita mau bicara saham jangka pendek, ya tentu sangat beresiko. Lebih baik kita beli perusahaannya untuk jangka panjang, untuk mulai berinvestasi terlebih dahulu. Kira-kira closing statement dari saya seperti itu, Mas Idang. Semoga bisa membantu warga cuan dan IDX NTB sekalian. Oke, siap. Terima kasih Mas Asparoni. Mungkin itu aja ya sesi Community Corner kita bersama saham rakyat by Samuel Sekuritas. Semoga bisa membuat teman-teman sobat IDX NTB bisa lebih kenal gitu ya dengan saham rakyat by Samuel Sekuritas. Seperti itu. Oke, mungkin sampai ketemu di lain waktu ya Mas Asparoni. Terima kasih. Sampai ketemu. Terima kasih Mas Idang Saputra atas waktunya. Oke, untuk sobat-sobat IDX NTB dan juga warga cuan, sampai ketemu di lain waktu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Selamat sore.